Shalom jemaat Tuhan, bertemu kita kembali dalam ruangan renungan kita pada hari ini. Kita bersyukur karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita sama-sama mempelajari firman-Nya hari ini. Kali ini renungan kita diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ketiga hingga ke-6. Kita semua sudah tahu tentang cerita dan kisah ini merupakan kisah di mana Rasul Paulus pada ketika dia masih dikenali sebagai Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu dia sudah dekat di Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, lalu Saulus rebah ke tanah, mendengar suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu katanya, "Akulah Yesus." Hari ini soalan yang sama juga ditujukan kepada kita semua, yaitu siapakah Yesus Kristus itu? Kita mempersoalkan kepribadian Tuhan Yesus. Siapa dia sehingga kita tidak boleh lari daripada mengenali dia, sehingga dunia menceritakan tentang dia. Banyak buku-buku yang ditulis, puisi-puisi yang direkakan, dan film-film diterbitkan berkaitan tentang kehidupan Yesus Kristus. Apakah dia seorang hero yang membawa pembaharuan atau transformasi, atau seorang pemberontak kepada kerajaan? Melalui Alkitab kita tahu bahwa Yesus hanya di bumi ini hidup selama 33 tahun. Yesus tidak pernah berjalan jauh lebih daripada 100 batu. Tidak tercatat juga bahwa dia seorang yang terpelajar. Tidak tercatat bahwa dia mengikuti sekolah-sekolah ataupun pendidikan yang formal seperti kita hari ini. Tetapi 2000 tahun kemudian, seluruh generasi, seluruh dunia berbicara dan bercerita tentang kepribadian Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus ini? Ada yang berkata pada zamannya dia seorang yang kurang waras, seorang gila. Apakah itu benar? Ada yang berkata dia pembawa pembaharuan atau pemberontakan kepada kerajaan. Apakah itu juga benar? Dia sebenarnya mengubah hidup seseorang, namun tidak pernah terlibat dalam menggulingkan kerajaan Romawi pada ketika itu. Dia tidak pernah melawan mana-mana penguasa kerajaan pada waktu itu, namun seringkali ke rumah ibadat dan mengajar tentang kerajaan, satu kerajaan yang tidak pernah diperkenalkan sebelum ini, yaitu kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan spiritual ataupun rohani. Ada juga pada waktu itu orang berkata Yesus adalah sebuah image orang hippie, seorang yang berambut panjang, selalu bersama-sama dengan murid-muridnya dan makan bersama, berjalan bersama-sama. Tetapi kita semua tidak tahu bagaimana rupa sebenarnya Yesus Kristus itu. Tuhan melakukan ini dengan sengaja supaya kita tidak menyembah image, sebab Tuhan adalah roh. Jadi kita harus menyembah Dia dalam roh. Ada juga yang berkata Yesus adalah seorang penjahat,
Dan ahli Taurat berkata dia kerasukan Bizabul atau penghulu setan. Betulkah ini? Siapa sebenarnya Yesus? Kita tahu bahwa Yesus itu adalah manusia seperti kita. Yesus sebenarnya mewakili kita, manusia seluruh dunia. Sebab Alkitab berkata dalam Yesaya 53 ayat 12, Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Apakah dengan ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pemberontak? Sama sekali tidak. Kita juga tahu Yesus mengalami lapar, haus, dan letih. Dia juga mempunyai emosi seperti sukacita apabila dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Malah dia juga menangis ketika dia mendengar bahwa Lazarus telah mati. Di sini kita melihat ada persamaan perasaan Yesus, bagaimana apa yang dia alami semasa hidupnya di bumi ini. Namun yang luar biasa sekali, Alkitab berkata Yesus tidak sekali-kali melakukan dosa selama hidupnya. Ini tercatat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Yesus bertanya kepada mereka, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Mereka tidak dapat menjawabnya. Coba kita perhatikan, jika kita pada usia 33 tahun ataupun berapapun tahun kita sudah hidup di bumi ini, dan kita bertanya kepada jiran tetangga kita ataupun rekan-rekan kenalan kita, apakah kita pernah buat satu kesalahan ataupun dosa? Sudah pasti jawabannya adalah iya. Karena kita sebagai manusia punya kelemahan. Walaupun ianya kesalahan yang kecil, tetap ada pada setiapnya pribadi kita. Kita juga melihat bahwa Yesus melalui semua tantangan, melalui cabaran, melalui cobaan dalam hidupnya. Sama seperti kita hari ini juga. Dia tidak pernah menolaknya, malah dia melaluinya dengan mengalahkan semuanya tanpa tunduk dan mengalah dan berputus asa. Yang membuatkan orang-orang pada waktu zamannya heran dan terkejut apabila Yesus menyatakan dirinya sebagai satu-satunya anak Tuhan, the Son of God. Malah dia menyatakan bahwa dia sudah ada sebelumnya semua diciptakan di bumi ini. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum adanya masa, berdetik dan bermula, Yesus secara pribadi sudah klaim bahwa dia sudah ada. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, sebelum Abraham dia sudah ada. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu sebabnya mereka terlalu marah kepada Yesus. Mereka mahu melempari dia dengan batu. Mereka bertekad untuk membunuh Yesus. Sebab Yesus dalam kata lain mengakui bahwa dia adalah Tuhan.
Saudara, apakah itu benar? Apakah penyataan Yesus itu adalah benar? Dia adalah anak Tuhan yang hidup. Mari kita sama-sama melihat di dalam Matius 16:16. Kita baca dari ayat 15 dahulu. Yesus bertanya kepada mereka ini adalah murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup." Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Penyataan itu bukan dari manusia, melainkan daripada Bapa-Ku yang ada di sorga." Pemazmur juga berkata di dalam Mazmur 90 ayat 2, "Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan." Dan juga kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman Tuhan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, dalam kata lain, firman-Nya itu adalah Logos, yaitu Tuhan sendiri menjelma menjadi manusia dan menjalani hidup di kalangan kita. Bukankah itu suatu perkara yang luar biasa? Mari kita memperhatikan bagaimana pribadinya Yesus. Tiada seorang pun bercakap seperti Yesus. Dia berkata, "Kalau ada yang menampar pipi kanan, berilah pipimu yang di sebelah kiri." Yesus juga mengajar untuk mengampuni. Itu merupakan perbuatan-perbuatan yang diperbaharui. Dia mengajar untuk hidup melakukan kebaikan, selain daripada mempelajarinya dan menyimpan di dalam hati diri sendiri. Tetapi Tuhan mau kita melakukannya dan menyatakannya sebagai kesaksian yang hidup. Mari kita lihat bagaimana Yesus mengajar orang-orang pada zamannya. Dalam 10 hukum berkata dalam Keluaran pasal 20 ayat 15, "Jangan berzina." Tetapi Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 27, "Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya." Lalu dalam 10 hukum berkata, "Jangan membunuh." Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Keseluruhan di dalam Matius pasal 5 bermula daripada ayat 17 hingga 48 merupakan penambahbaikan pengajaran firman Tuhan Yesus terhadap hukum Taurat. Yesus menaik taraf cara hidup orang percaya ke satu aras yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan, karena Yesus sendiri hidup seperti apa yang difirmankannya. Lalu saudara, mari kita perhatikan. Ada 3 kesalahan yang mengakibatkan Tuhan Yesus dihakimi dan dihukum mati di kayu salib. Yang pertama, Yesus mengasihi orang berdosa. Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dan yang ketiga, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di sini kita lihat ada satu perkara yang Yesus lakukan pada waktu dia hidup di bumi ini, yaitu dia mengampuni dosa, di mana di dalam perjanjian lama tidak ada satupun nabi dapat melakukan hal ini. Bukan itu saja saudara,
Yesus berkuasa atas alam semula jadi. Kita pasti melihat dan membaca pada waktu Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau. Di saat pertengahan perjalanan mereka, tiba-tiba ada ribut berlaku sewaktu mereka menyeberang. Lalu Yesus bangun dan menghardik danau itu dan ribut itu, sehingga ianya menjadi teduh dan tenang sekali. Apakah ada manusia seperti Tuhan Yesus, di mana angin, hujan, ribut, dan laut taat kepada Tuhan Yesus? Kenapa? Sebab Yesus adalah Tuhan dan alam ciptaannya taat dan tunduk kepadanya. Selain daripada itu, saudara-saudara, Yesus juga berkuasa atas penyakit. Dia menyembuhkan orang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, kusta dapat ditahirkan, dan dia juga menyembuhkan segala macam penyakit pada waktu itu. Malah Yesus juga berkuasa atas roh jahat, sehingga ada roh yang mengenal dia dan memanggil dia, "Hai anak Tuhan." Tetapi murid-muridnya mengambil masa yang lama untuk mengenali dia sebagai Tuhan. Bukan itu sahaja, saudara. Dia membangkitkan orang mati. Kita boleh lihat di dalam firman-Nya, ada seorang anak kecil yang memanggil Talita Kumi, lalu anak ini bangun dari kematian. Begitu juga dengan Lazarus, dia juga dibangkitkan dari kematian. Saudara, yang paling mengherankan adalah pada waktu kematiannya Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, terjadilah suatu gempa bumi yang kuat dan dahsyat. Bumi menjadi gelap, bukit-bukit batu terbelah, malah kuburan juga terbuka. Kita lihat sebelum dia disalibkan, pada waktu siksaan, Yesus dicambuk, diolok-olokkan, dia diludahi. Apakah kita tahu di dalam Matius 26 ayat 53, Yesus boleh berseru kepada Bapa di surga untuk mengirimkan lebih daripada 12 pasukan malaikat untuk menolong dia pada waktu disiksa dan juga diolok-olokkan itu. Tetapi Yesus tetap mau meneruskan kehendak Bapa. Semuanya ini adalah karena didasari oleh kasih-Nya kepada kita, dan yang membuatkan kita merasa sangat bersyukur karena pada waktu tangan Tuhan Yesus dipakukan, kedua tapak tangannya dipakukan, dia berkata dan berdoa, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat." Yesus masih mengampuni pada saat tubuhnya disiksa. Apakah kita sebagai manusia boleh lakukan seperti itu? Begitulah Yesus mengalahkan kekejaman pada waktu itu. Dan pada ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata, "Sudah selesai." Apa maksudnya ini, saudara? Apa artinya? Maksudnya jalan penyelamatan umat manusia sudah selesai dan sempurna. Manusia sudah boleh menerima pengampunan melalui Yesus Kristus. Yesus mengenal kamu dan saya, dan dia mengenal kita dengan nama yang telah diberikan, sehingga helaian rambut kita pun dia tahu berapa bilangannya. Bukankah itu suatu keajaiban dan luar biasa Tuhan kita? Itulah kasih Tuhan kita. Dia bertahan atas kayu salib, penghukuman yang dilakukan ke atasnya, tetapi dia tetap mengasihi kita.
Yesus ingat kita semua pada waktu penghukuman dosa kita ditimpakan atas Dia di kayu salib. Persoalannya saudara, apakah kamu dan saya masih lagi ragu-ragu tentang siapa Yesus itu? Dia juru selamat saya dan kita semua. Apakah kita sudah hidup menuruti firman-Nya? Atau apakah kita siap mengampuni orang lain seperti Yesus mengampuni kita? Dan apakah kita mengasihi Yesus dengan segenap hati, dengan segenap pemikiran kita, dan juga kekuatan kita? Kita juga mengasihi saudara-saudara kita tanpa memandang kelemahannya dan menerima dia dengan hati yang terbuka. Saudara, pilihan itu ada di tangan Anda sendiri. Kata Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas sekali saudara di sini bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan penyelamatan bagi kita semua. Oleh itu janganlah kita ragu-ragu lagi. Percayalah, berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena firman-Mu mengajar kami, memberikan pengertian bagi kami, supaya kami melihat firman-Mu adalah benar-benar dan tidak ada satupun pembohongan di atasnya, merupakan kebenaran. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini atas firman ini yang menyadarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan adalah benar-benar Tuhan yang mati bagi kami, mati bagi dosa kami, bagi kutukan kami, bagi penyakit kami. Dan Dia juga adalah benar-benar bangkit daripada kematian, merupakan satu yang pertama untuk bangkit daripada kematian. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau masa dan waktu ini untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan kami menyerahkan hidup kami supaya Engkau sendiri yang menyucikan dan mentahirkan kami, mengampuni dosa kami. Dan kami juga mau mengampuni dosa orang-orang yang menyakiti kami ya Tuhan. Supaya kami ya Tuhan diperlayakkan untuk menerima kasih dan anugerah-Mu dan kemurahan-Mu ke atas kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi persoalan-persoalan yang ada di dalam hati kami. Tapi semuanya sudah terungkai, semuanya sudah difahami. Oleh karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan memberikan pemahaman bagi kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan, jalan penyelamatan bagi manusia di seluruh bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.